Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, hari ini saya akan membahas tentang hubungan puasa di bulan Ramadan dengan kesehatan mental. Dalam beberapa tahun belakangan ini banyak sekali kasus bunuh diri, depresi, bahkan perceraian yang diakibatkan oleh pasangan yang tidak sehat mental. Apa itu orang yang tidak sehat mental? Orang yang senantiasa curiga, cemas, sulit tidur, kehilangan semangat hidup, senantiasa berpikir negatif, terlalu overthinking, yang ini membuat akhirnya dia tidak nyaman dalam kehidupannya. Dan salah satu pemuncanya adalah dia tidak bahagia. Untuk itu, di bulan Ramadan ini adalah bulan kebahagiaan. Dengan bulan Ramadan, kita akhirnya menjalankan ibadah puasa, menahan diri hawa nafsu, termasuk mulut kita, mata kita, pandangan kita, termasuk pikiran kita. Di bulan Ramadan ini, kita menjaganya dengan baik. Dengan puasa, akhirnya kecemasan kita berkurang. Kenapa? Karena kita menyadari siapa sesungguhnya kita. Kita sesungguhnya adalah manusia yang diciptakan Allah, yang tugasnya hanyalah berdoa, berusaha, dan belajar. Soal hasil itu urusan Allah. Untuk itu kalau kita sudah memahami siapa kita sebenarnya, maka insya Allah kita akan lebih tenang. Yang kedua, di bulan Ramadan ini kita lebih fokus kepada ibadah, khususnya sholat, membaca Quran, bersedekah. Dengan fokus kepada ibadah, akhirnya overthinking kita berkurang, cemas kita berkurang. Karena sesungguhnya di bulan Ramadan ini, kita fokus kepada ibadah yang akhirnya membuat kita merasa tenang. Dan yang ketiga, di bulan Ramadan ini, kita senantiasa akhirnya bersyukur. Dengan syukur, kita merasakan selama ini betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kesehatan, rizki, pekerjaan, keturunan, keluarga. Tetapi di hari-hari biasa, kita senantiasa jarang sekali bersyukur. Dengan bersyukur ini kita akhirnya bisa berkumpul dengan keluarga, kita akhirnya memahami bahwa hidup kita akan lebih bermakna dengan kita bersyukur. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu bukan di gunung, bukan di laut, bukan di lembah, bukan di mall, bukan di tempat yang mewah, tapi ada di dalam diri kita kalau kita bersyukur. Selanjutnya, di bulan Ramadan ini kita peduli kepada orang lain. Kita merasakan lapar, dahaga, dan kita merasakan betapa susahnya menjadi orang yang tidak berpunya. Dan di bulan Ramadan ini akhirnya membuat kita melupakan ambisi-ambisi duniawi kita yang terlalu besar. Kita akhirnya peduli dengan situasi masyarakat di sekeliling kita. Kita akhirnya tumbuh empati, tumbuh kepedulian, dan akhirnya di bulan Ramadan ini membuat kita bahagia. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu bukan hanya menerima, bukan hanya diberi, tapi memberi pun membuat kita bahagia. Bagi teman-teman yang hari ini galau, gulana, gundah, banyaklah memberi. Sesungguhnya itu akan membuat kita bahagia. Dengan membuat orang lain bahagia, tersenyum, insya Allah hidup kita berkah. Selanjutnya di bulan Ramadan ini juga membuat kita senantiasa akrab dengan keluarga. Keharmonisan rumah tangga kita menjadi kompak. Suami istri yang biasanya jarang bertemu, jarang bertegur sapa, jarang berkomunikasi dengan anak, akhirnya berkumpul di satu meja. Disitulah terbangun kehangatan dan keharmonisan. Dengan keluarga yang harmonis, keluarga yang kompak, keluarga yang akur, insya Allah hormon kebahagiaan kita akan tumbuh, kehangatan akan tumbuh, dan itu tentu saja membuat kita sehat secara mental. Demikian juga berpikir positif. Di bulan Ramadan ini kita akhirnya menyadari bahwa kita bermuhasabah. Belum tentu kita bertemu dengan Ramadan berikutnya, dan ini anggap saja adalah Ramadan terakhir kita. Dengan begitu kita akhirnya zikrul maut, mengingat senantiasa bahwa kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa sesungguhnya setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan maut, mati. Untuk itu, dengan muhasabah ini, dengan zikrul maut ini di bulan Ramadan ini, kita akhirnya menyadari betapa pentingnya arti hidup. Betapa hari ini kita sering sekali tidak bersyukur. Betapa hari ini banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Untuk itu, pemirsa sekalian, di bulan Ramadan ini, marilah kita berpikir positif. Marilah kita berempati. Marilah kita senantiasa menghadapi ketenangan dalam hidup. Marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah di bulan Ramadan ini hidup kita akan menjadi indah, dan setelah Ramadan berlalu hidup kita menjadi berkah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.